adik-adik. Wah, selamat tahun baru. Selamat ketemu kembali di tahun yang baru ini, tahun 2021. Nah, tapi kita masih tetap sekolah minggu online loh adik-adik. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa mengikuti sekolah minggu online setiap minggu. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu ini, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Siapa di sini cintanya yang semakin bertambah sama Tuhan? Biarpun kita sudah berganti tahun, cinta kita tetap bertambah ya adik-adik sama Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu menghadap kepada Tuhan untuk sekolah minggu saat ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini kami masih dapat mengikuti sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Kami serahkan keberadaan kami semua hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, siapkan hati kita, siapkan telinga kita supaya kita dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Yesus ku panggil. Ya, pujikan ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Sean. Kak Sean pagi ini mau ngucapin selamat tahun baru adik-adik. Di tahun 2021 ini semoga semuanya tambah pinter, sehat selalu, dan kita semua berdoa supaya pandemi ini bisa selesai dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah minggu di pos masing-masing ya. Nah, adik-adik, Kak Sean hari ini mau cerita seorang tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Ada yang tahu nggak siapa? Nah, gini Kak Sean mau ceritakan. Itu ada di Alkitab di Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Tentang siapa? Ada yang tahu? Tentang Yohanes Pembaptis. Tapi sebelumnya Kak Sean mau ngajak kita berdoa dulu. Siapkan hatinya masing-masing ya. Ikutin Kak Sean. Tangannya ke atas,
disatukan, kita lipat tangannya, matanya pejam, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan saat ini dalam sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami untuk mendengarkan cerita tentang kebesaran-Mu di dalam Alkitab ini, Alkitab-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang dibawakan oleh Kak Sean pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi Kak Sean bilang, Kak Sean mau cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu nggak siapa dia? Coba Kak Sean mau tahu dulu. Ada nggak yang tahu siapa? Iya betul, Yohanes Pembaptis itu yang membaptis Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kayak begini ceritanya tuh adik-adik. Jadi suatu saat nih ya, di padang gurun di daerah Galilea, di dekat Sungai Yordan, di daerah Yordan itu ada suara nih berbunyi seperti ini. Ayo bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah, kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini sama adik-adik seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya dulu berkata gini, akan ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah hatimu, luruskanlah hatimu untuk menghadap Tuhan. Jadi sama adik-adik. Jadi inilah orangnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Setelah itu berbondong-bondong adik-adik, orang dari tanah Yudea, khususnya seluruh penduduk Yerusalem. Mereka datang ke tempat Yohanes Pembaptis itu. Datang adik-adik, tahu nggak di mana? Betul, ada yang tahu nggak nih? Ya, di Sungai Yordan. Mereka datang ke sana untuk bertobat, untuk minta dirinya dibaptis supaya lahir baru, bisa berbuat baik lagi. Tapi nggak ngulangin lagi ya kesalahannya karena mereka udah bertobat. Jadi berdoalah. Terus adik-adik nggak lama nih di tengah mereka Yohanes Pembaptis membaptiskan orang Yerusalem, orang Yudea semuanya, datang orang Saduki sama orang Farisi. Nah jadi karena dia atau mereka ini nggak serius nih mau bertobatnya, kayak semacam nggak yakin ya. Yohanes Pembaptis tahu, dimarahinnya lah mereka, ditegur. Jadi mereka disuruh meluruskan dulu niatnya. Lama-kelamaan setelah proses pembaptisan itu berjalan, datanglah Tuhan kita Yesus Kristus, datang di situ. Blek. Yohanes Pembaptis tahu, terus dicegah. Kalau bahasa biasanya bilangnya begini, jangan Tuhan, seharusnya aku yang dibaptis, bukan Tuhan yang dibaptis. Terus Tuhan Yesus menjawab, bunyinya seperti ini. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan karena Tuhan Yesus sudah bilang begitu adik-adik, jadi Yohanes Pembaptis nurut nih sama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dibaptislah Tuhan Yesus di Sungai Yordan, dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah pas yang ketiga, selaman yang ketiga, Yesus keluar dari air, terus rentak adik-adik, langit semuanya kebuka adik-adik. Wah, tiba-tiba ada burung merpati, yaitu Roh Kudus dalam bentuk itu, datang menghampiri Tuhan Yesus adik-adik. Terus gak lama dia datang, dia hinggap, ada suara dari langit. Dia bunyinya seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi setelah itu keluarlah Yesus dari tempat pembaptisan. Nah adik-adik,
Ada yang tahu nggak ini cerita tentang apa maksudnya? Jadi gini, ceritanya itu adalah tentang bagaimana kita belajar untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, adik-adik. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya melayani Tuhan, Kak Sean? Oh, gini gampang. Pertama, bisa sekolah minggu datang itu udah melayani. Nurut papa mama itu udah melayani Tuhan. Karena papa mama wakilnya Tuhan di dunia, adik-adik. Jadi kita harus nurut. Misalnya papa sama mama atau mama minta bantuan ke kita. Dek, tolong dong beliin mama es untuk bikin minum ini. Kamu beliin. Atau misalnya, ayo dikerjakan PR-nya. Kamu nurut bikin PR. Seperti itu aja udah melayani Tuhan. Melayani sesamanya gimana, Kak Sean? Kayak gini adik-adik, melayani sesama. Misalnya kalian lagi main ngelihat teman-teman, terus ada teman-teman yang naik sepeda nih jatuh, nangis. Bukan kalian bukannya ngetawain atau apa, bukan. Kalian bantu mereka berdiri, kasih tenang, udah ya, nggak usah nangis, yuk kita pulang. Seperti itu udah melayani sesama. Seperti itu adik-adik. Kayaknya waktunya kita sudah sampai di sini dulu. Sekarang kita kembali lagi ke Kak Wati ya. Oke, silakan Kak Wati. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah hafal, di video sama mama sama papa kita kirimkan ke pos sekolah minggunya masing-masing ya. Ya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 17. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, sekali lagi ya. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, dihafalkan ya adik-adik ya. Jangan lupa nanti dikirimkan videonya ke posnya masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, kita akan memujikan kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah bisa, yang keras ya, yang belum bisa mengikuti. Yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ya adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu ini. Kita akan berdoa menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pujian, atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada minggu ini untuk anak-anak kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga dan siapapun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang jagai kesehatan kami, supaya kami masih dapat mengikuti sekolah minggu online untuk selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan
keberadaan kami semua hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik minggu yang akan datang untuk cerita yang lainnya. Jangan lupa ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.